Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Misbah Munirah, Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sya'diyah, Nur Kemala Rizko, Wafiq Azizah, dan Muhammad Diaul Haq yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Media Pembelajaran Unsur Bahasa yang meliputi mufradat atau kosakata dan qawaid atau tata bahasa. Pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian mufradat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi, terdapat ada 2 pendapat tentang pengertian mufradat, yaitu menurut Horn dan menurut Ahmad Janan Asifuddin. Kalau menurut Horn, kosakata atau mufradat adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah bahasa. Sedangkan menurut Ahmad Janan Asifuddin, pembelajaran kosakata yaitu proses penyampaian bahan pembelajaran yang berupa kata atau pembendaharaan kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab. Kosakata ini merupakan kumpulan kata-kata tertentu yang akan membentuk bahasa. Nah, kata adalah bagian terkecil dari bahasa yang sifatnya bebas. Pengertian ini membedakan antara kata dengan morfem. Morfem adalah satuan terkecil yang tidak bisa dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil yang maknanya relatif stabil. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pengertian mufradat, dan materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang tujuan pembelajaran mufradat atau kosakata. Kosakata adalah semua kata yang dipahami oleh seseorang dalam bahasa tertentu, baik yang bersifat reseptif ataupun produktif. Dan di sini terdapat beberapa tujuan umum pembelajaran mufradat atau kosakata. Yang pertama yaitu memperkenalkan kosakata baru kepada siswa baik melalui bacaan maupun fahmul masmu'. Jadi bisa kita berikan buku, kemudian kita instruksikan mereka untuk membaca teks yang ada di dalam buku tersebut, atau bisa juga kita dengarkan audio atau video yang berisi tentang mufradat atau kosakata. Kemudian yang kedua yaitu melatih siswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar. Karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar. Jadi setelah mereka mendapatkan kosakata dari buku atau video yang kita sajikan, kemudian kita instruksikan mereka untuk melafalkan mufradat yang mereka dapatkan tersebut. Misalnya mereka mendapatkan mufradat yaitu maktabun, kemudian mereka lafalkan bagaimana harokatnya, bagaimana makharijul hurufnya dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu memahami makna kosakata baik secara denotasi atau leksikal maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Jadi setelah mereka bisa melafalkan dan mereka sudah mendapatkan kosakata tersebut, kita berikan apa sih makna dari kalimat atau kosakata yang mereka dapatkan itu. Misalnya kayak tadi itu maktabun, kita berikan bahwa itu adalah suatu benda yang digunakan bisa untuk belajar, bisa untuk makan dan lainnya. Dan yang artinya itu adalah meja, saya seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mampu mengapresiasikan dan memfungsikan mufradat itu dalam berekspresi lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya. Jadi setelah mereka bisa mengucapkan, mereka tahu maknanya, kemudian kita instruksikan mereka untuk membuat suatu kalimat sederhana dari mufradat atau kosakata yang mereka dapatkan tersebut. Misalnya kalimat sederhananya itu hadza maktabun. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Kemala Rizko akan menjelaskan tentang pengertian qawaid.
Qawaid secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang berarti dasar atau aturan. Adapun secara terminologi, qawaid adalah kaidah-kaidah yang menjadi dasar penyusunan bahasa. Dalam qawaid terdapat dua ilmu penting yang sangat urgent untuk dipelajari, yakni nahwu dan shorof. Dalam kitab Jami' al-Durus al-Arabiyah menjelaskan bahwa ilmu nahwu adalah ilmu asal-usul kalimat untuk mengetahui keadaan kalimat yang berbahasa Arab dari segi i'rab dan bentuknya. Artinya, untuk mengetahui keadaan susunan kalimat. Dengan ilmu nahwu, kita dapat mengetahui harokat yang tepat di akhir kalimat sesuai dengan keadaannya, rofa, nasab, jar, dan jazm. Qawaid merupakan salah satu komponen bahasa yang penting dan tidak terpisahkan berkaitan dengan penataan kata dalam merangkai kata-kata. Selain itu, tata bahasa juga berkaitan dengan perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Tujuan pembelajaran tata bahasa secara garis besar meliputi pemahaman dan penggunaan pembentukan kata, frasa, dan kalimat. Baiklah, di sini saya Wafik Azizah ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran qawaid. Ada beberapa tujuan dan faedah belajar ilmu qawaid. Yang pertama yaitu mencegah ucapan dari kesalahan, menjaga tulisan dari kekeliruan, membiasakan berbahasa dengan benar. Dan ini semua adalah tujuan utama dari tujuan pembelajaran ilmu nahwu. Kemudian yang kedua, membiasakan siswa memiliki kekuasaan dalam memperhatikan dan cara berpikir yang logis dan teratur. Yang ketiga, membantu memahami perkataan secara benar dengan mengerti tepat dan cepat. Yang keempat, menajamkan akal, mengasah perasaan, dan menambah perbendaharaan kosakata bagi para siswa. Kemudian yang kelima, memperoleh kemampuan memperagakan kaidah-kaidah nahwu di dalam menggunakan kalimat yang berbeda-beda. Maka hasil yang dapat diperoleh dari pembelajaran nahwu adalah siswa semakin mantap dalam mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu dalam struktur kalimat yang dipergunakan dalam kehidupan. Kemudian tujuan yang terakhir adalah kaidah nahwu itu membuat aturan dasar yang detail dalam penulisan cerita, sehingga tidak memungkinkan bergantinya tema terkecuali sudah selesai hikayat tersebut sesuai dengan tata cara yang bersandar pada aturan-aturan dasar yang mengikatnya. Sekian, sampai sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, media pembelajaran kosakata atau mufradat. Media yang bisa digunakan dalam mengajarkan kosakata ada dua. Yang pertama, miniatur benda asli. Miniatur adalah bentuk kecil dari benda yang sebenarnya seperti miniatur mobil, miniatur apartemen, miniatur buah-buahan, dan lain-lain. Dengan menghadirkan miniatur tersebut, guru dengan mudah tinggal mengucapkan, menunjuk, dan menjelaskan masing-masing kosakata yang hendak diajarkan. Yang kedua, dengan foto atau gambar. Foto dari sebuah benda aslinya yang dihasilkan dari kamera bisa digunakan untuk media pembelajaran kosakata. Begitu juga dengan gambar yang dibuat sendiri oleh guru, dan biasanya foto atau gambar tersebut dibuat dalam bentuk kartu mufradat. Adapun ukuran yang biasa digunakan adalah 16 cm x 20 cm. Dan akan lebih menarik lagi apabila kartu tersebut berwarna-warni. Mengenai ukuran, guru bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kelasnya. Yang paling penting adalah ketika seorang guru mendesain kartu tersebut, harus ingat prinsip keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan. Di samping kartu mufradat tersebut ada juga kartu wamdiyah, yaitu kartu yang terbuat dari karton atau kertas yang kuat dan ukuran biasanya 18 cm x 22 cm, dan guru juga bisa menyesuaikan ukuran tersebut. Kemudian karton tersebut ditempel dengan gambar yang dikehendaki. Biasanya diambil dari koran, majalah, atau gambar-gambar iklan, dengan ketentuan bagian muka untuk gambar dan bagian belakang untuk kosakata gambar tersebut. Selain yang saya ucapkan tadi, masih banyak lagi media yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh guru dalam mengajarkan kosakata. Selanjutnya, tahapan-tahapan mengajarkan kosakata. Yang pertama, dengan cara menunjuk langsung
pada benda atau kosakata yang diajarkan. Sebagai contoh, kalau guru mengajarkan kosakata di mana referensinya ada dalam lingkungan kelas, maka guru tinggal menunjuk benda tersebut. Misal, saburatun, maka guru tidak usah menerjemahkan kata tersebut, akan tetapi langsung menunjuk pada benda yang dimaksud, yaitu papan tulis. Yang kedua, dengan cara menghadirkan miniatur dari benda atau kosakata yang diajarkan. Contoh, guru ingin memberikan kosakata sebuah rumah yang indah, nyaman, dan asri, maka guru cukup menghadirkan sebuah miniatur dari rumah tersebut. Yang ketiga, dengan cara memberikan gambar dari kosakata yang ingin diajarkan. Contoh, apabila seorang guru ingin mengajarkan kosakata tentang sapi atau kambing, maka guru cukup menunjukkan gambar dari kosakata tersebut. Yang keempat, dengan cara memperagakan dari kosakata yang ingin disampaikan. Contoh, seorang guru ingin menyampaikan kosakata khususnya yang terkait dengan kata kerja, maka guru bisa melakukannya dengan cara memperagakan kosakata tersebut tanpa harus menerjemahkan ke dalam bahasa ibu. Seperti kosakata yamshi, guru cukup memperagakan berjalan di depan kelas. Yang kelima, dengan cara memasukkan kosakata yang diajarkan dalam kalimat. Apabila seorang guru ingin mengajarkan kosakata jamilun, maka ia harus meletakkannya di dalam jumlah al-faslu jamilun wa nazifun au Ahmadu tilmidun jamilun. Tidak usah diterjemahkan ke dalam bahasa ibu. Yang keenam, dengan cara memberikan padanan kata at-taradifu. Contoh, ketika guru memberikan kosakata faslun, maka ia harus memberikan padanannya soffun. Yang ketujuh, dengan cara memberikan lawan kata al-mudaddu. Contoh, ketika guru ingin menyampaikan kosakata kabirun, maka ia harus memberikan lawan katanya shaghirun. Yang kedelapan, dengan cara memberikan definisi dari kosakata yang diberikan. Contoh, guru memberikan kosakata al-masjidu, maka ia cukup memberikan definisinya, maka nun lis-sholati wal i'tikafi. Apabila dari langkah-langkah tersebut atas masih belum dipahami oleh siswa, atau ada kosakata yang tidak bisa diungkapkan dengan 8 langkah yang ada, maka mengartikan kosakata ke dalam bahasa ibu sebagai langkah yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Diolhak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran qawaid. Adapun media yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran tata bahasa atau qawaid adalah seperti yang pertama kotak tata bahasa, yang kedua papan saku, dan yang terakhir adalah papan tali. Kotak tata bahasa ini adalah sebuah kotak yang berbentuk kubus yang biasanya berukuran 20 cm kali 25 cm. Dan masing-masing dari sisi kubus tersebut terdapat kosakata, baik bentuk kata kerja, kata benda, huruf, atau yang lainnya. Yang kedua adalah papan saku, merupakan papan yang terbuat dari kayu seperti papan biasa. Hanya saja papan saku ditambah dengan tempat seperti saku. Fungsinya ini untuk meletakkan kartu yang telah disiapkan oleh pengajar atau guru. Yang terakhir adalah papan tali. Merupakan papan yang terbuat dari kayu seperti papan biasa. Hanya saja papan tali ditambah dengan tali yang memanjang dari kanan ke kiri sebagai gantinya saku, di mana fungsinya ini untuk menggantungkan kartu yang telah disiapkan oleh guru. Perbedaan antara papan saku dan papan tali ialah kalau papan saku itu kartunya dimasukkan, sedangkan papan tali itu kartunya digantung. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.